abangnya Iba sama gue. Pembelajarannya sih kayaknya dulu salah jurusan. Makin kaya dan makin kaya. Bapak versus Ibu mempersembahkan. Di masa SMA ya, SMA itu kita ada 3 orang sahabat yang karakternya berbeda-beda sih. Pada saat itu kita kayak pingin boyband gitu, kita pingin beli seragam. Pada saat itu kayaknya musim yang pakai kerah tinggi gitu ya. Terus kita janjian supaya ke tempat les, kemanapun nanti kita pakai. Terus kebetulan nggak tahu teman yang satu lagi itu mirip, jadi kita mau belanja apapun itu dikirain orang kita kembar. Terus kita ikut paskib juga ya, paskibraka, itu seru banget. Jadi nama kita juga dibuat unik-unik, cirat-ciret. Jadi karena kita dikirain kembar, ya udahlah nama kita juga dikembar-kembarin. Saya nggak tahu ya, ini pengalaman lucu atau nyebelin apa enggak ya. Saya inget waktu dulu di SMA, saya pernah ngumpetin buku absensi dan juga buku ngajarnya guru bahasa Indonesia saya itu ke dalam tasnya teman saya. Alhasil sampai pelajaran jamnya selesai, kita terbebas dari hukuman yang ngerjain PR. Nah, itu lucu nggak ya? Nggak tahu deh. Yang pertama, gue pernah waktu SD itu nggak tahu gue polos atau emang gue mulutnya udah terlahir jahat ya. Itu ketika guru gue marah-marah, gue tiba-tiba nyeletuk harimau mengaum. Dan saat itu juga gue suruh maju ke depan dan gue ditampar sama guru gue. Kalau yang kedua ini ceritanya waktu gue di kampus. Itu gue bisa bertahan 1 harian itu hanya dengan uang Rp1.000. Tahun 2009, Rp1.000 itu bisa dapat gorengan itu 4 biji. Padahal harusnya 2, abangnya Iba sama gue. Karena gue bilang, "Bang, beli gorengan nih cuma punya duit segini, tapi tolong tambahin remah-remahan." Ternyata di antara remah-remahan itu ada gorengan lainnya. Jadi gue bisa makan gorengan 2 di siang hari, 2 di malam hari. Pagi-pagi gue nggak makan. Itu gara-gara salah perhitungan, makanya kalau punya pacar harus perhitungan. Berarti habis karena pan. Betul. Saya dulu suka ikut-ikut temen lah ya, kayak misalnya bolos, minum-minum sedikit-sedikit. Tapi ternyata itu jadi pengalaman buat belajar. Setelah dewasa malah minumnya bisa lebih banyak gitu. Ada 2 hal sih. Pertama itu soal keuangan tadi ya, yang tadi udah gue ceritain. Yang kedua itu soal perasaan. Ternyata kita nggak usah terlalu effort itu untuk mencintai seseorang. Sakit hati cuy. Gitu. Jadi ya bersikap biasa aja. Emang kalau sayang ya sayang aja. Nggak usah yang sayang banget sama kamu, muah-muah gitu, nggak usah berlebihan. Standar aja, STD. Kalau dibilang, "Kamu sayang banget kan sama aku?" enggak, aku sayang aja gitu. Pembelajarannya sih kayaknya dulu salah jurusan. Jurusan saya, biologi. Kayak nggak nyambung ya pada saat itu, ya sudahlah mengikuti alur karena sudah diterima. Kalau kita nggak ngambil nanti dampaknya ke depan adik-adik kelas kita yang jadi ini korbannya. Sebenarnya bukan impian ya, tapi lebih kepingin punya makna aja sih buat sesama. Kalau bisa hidup kita tuh di sini jangan cuma sekedar hidup oksigen, jajan gitu, tapi pengennya apa yang kita lakuin tuh bisa berguna gitu buat orang lain. Sebenarnya berguna tuh juga nggak harus yang ngelakuin something big sih, lebih ke kayak simple. Contoh misalnya lo lagi di KFC, terus lo lagi makan, selesai lo makan, lo beresin tuh semua yang lo makan tadi, masukin ke tempat sampah. Menurut gue tuh udah satu hal yang berguna buat orang lain sih. Bukan belum dicapai, tapi udah dicapai, cuma pengennya konsisten sampai hidup ini berakhir gitu. Iya sih, impiannya sih kalau dulu kan kayaknya belajar sekedar belajar aja, tapi kayak pingin kalau udah ditekunin kan kayaknya ngeliat orang-orang yang punya karir yang sudah luar biasa itu kayak oh iya dia kayaknya menekunin banget pada saat di sekolah, di kuliah ya. Tapi ya pinginnya sih nanti ke generasi selanjutnya lah, anak supaya bisa melanjutkan itu kayaknya ya. Ya pengen jadi orang kaya. Kaya kan nggak ada batasnya. Makin kaya dan makin kaya gitu aja. Simple. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton kita di Bapak versus Ibu. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.